Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 14, yaitu Lab Setup. Nah, di bab 14 ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, yang kelima cloning Debian, yang keenam snapshot VM, yang ketujuh setup topologi, dan yang kedelapan konfigurasi RAM VM. Ini kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, topologi yang akan kita gunakan bisa disebut topologi introducing. Nah, ini merupakan laptop kita atau host OS. Lalu, host OS ini akan terhubung dengan Debian, yang mana dia menggunakan Debian server. Setelah itu, laptop Debian akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu Debian juga akan terkoneksi ke internal network, yang mana dia mempunyai dua server, yaitu yang pertama server 1 Debian atau Debian server, yang kedua server Ubuntu atau Ubuntu server. Jadi pada topologi kali ini memiliki tiga kriteria, yaitu yang pertama Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, yang ketiga Ubuntu server. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu install Debian server. Di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox, lalu kita bisa klik New. Lalu di sini untuk namanya saya akan menggunakan router, lalu strip Debian server. Lalu untuk tipenya Linux, subtipenya Debian, dan versinya Debian 64 bit. Setelah itu kita bisa next. Nah, di sini kita next. Ini juga kita next ya, teman-teman. Lalu ini kita klik finish. Lalu kita bisa start. Ini ditungguin ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan file Debiannya. Ini kita klik ini, lalu kita klik yang order, lalu ini kita pilih filenya, lalu open. Jika sudah, kita bisa klik yang mount and ready boot. Setelah itu kita bisa pilih install, karena kita akan membuatnya menjadi CLI ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini pada bahasanya kita pilih yang English, setelah itu kita bisa enter. Lalu di sini tidak ada Indonesia, jadi kita pilih yang order. Setelah itu kita bisa enter. Nah, lalu karena kita berada di Asia, kita pilih Asia ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita cari yang bahasa Indonesia. Ini kita pilih yang Indonesia ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, untuk default local setting kita pilih US. Lalu ini kita pilih yang English ya. Ini ditungguin ya teman-teman. Nah, di sini untuk hostname-nya saya akan menggunakan nama router strip Debian. Jika sudah, kita pilih yang continue, lalu kita enter. Untuk domain name-nya yaitu router debian.com. Setelah itu kita bisa klik yang continue. Untuk root passwordnya di sini saya menggunakan angka 1 sampai 5 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik ke bawah, lalu ini kita beri tanda bintang dengan klik spasi. Jika sudah, kita bisa klik continue. Nah, di sini masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi ya teman-teman. Lalu untuk full name for the new user, saya menggunakan nama router Debian. Jika sudah, kita bisa klik continue.
Untuk username for you akun, ini saya menggunakan nama yang tadi ya teman-teman. Ini jadi kita bisa klik continue. Nah, untuk password new user saya menggunakan angka 1-5 ya teman-teman. Kita samakan pada sandi atau password root. Lalu ini kita bisa klik tanda ke bawah, lalu beri tanda bintang dengan klik spasi. Setelah itu kita klik continue. Ini kita masukkan passwordnya lagi untuk konfirmasi. Nah, di sini kita tungguin sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk your time zone, saya menggunakan Western karena saya berada di Jawa. Jadi ini kita klik enter. Ini kita pilih yang atas. Setelah itu kita bisa enter. Lalu ini kita enter. Nah, di sini terdapat dua partisi yaitu slash dan swipe. Lalu ini kita pilih yang atas. Ini kita tungguin ya teman-teman. Lalu jika sudah kita pilih yang finish, ini kita bisa enter. Di sini kita pilih yes, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita pilih yang yes, lalu kita bisa enter. Ini ditungguin ya teman-teman. Di sini kita pilih yang yes, setelah itu kita bisa enter. Nah, ini kita pilih yang slash dev slash sda ya teman-teman. Ini kita ke bawahkan, lalu kita enter. Nah, lalu ini kita pilih yang continue, lalu kita enter. Di sini kita bisa login terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita bisa enter. Ini kita ketikkan terminal, lalu ini kita klik. Nah, lalu untuk perintahnya kita masukkan sistem ctl spasi isolate spasi multi strip user target. Setelah itu kita bisa enter. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Lalu ini kita pilih yang authentic. Ini kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam CLI ya teman-teman. Ini kita bisa login terlebih dahulu. Kita ketik namanya yaitu router Debian. Lalu kita bisa enter, masukkan passwordnya. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam CLI ya teman-teman. Jika teman-teman mau pindah ke mode GUI, kita bisa ketikkan lagi sistem ctl spasi isolate spasi multi strip user target. Seperti ini ya teman-teman, tetapi saya tidak akan ganti ke mode GUI, jadi saya tidak akan mengenternya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Nah, di sini kalian bisa buka Google Chrome, lalu kita ketikkan download Ubuntu Releases, lalu ini kita enter. Jika sudah, kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang Ubuntu 22.04.5 LTS ya. Lalu ini pilih yang desktop image yang 64 bit. Ini kita klik. Nah, di sini otomatis akan terunduh ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox. Ini kita bisa klik new, lalu kita masukkan namanya yaitu Ubuntu strip desktop.
lalu dalam kurung client. Untuk tipenya Linux, subtipenya Ubuntu, dan versinya Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Lalu ini kita bisa klik next, 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 dan finish. Setelah itu kita start. Lalu kita masukkan filenya ya. Ini kita pilih yang order, lalu kita cari. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita klik open. Jika sudah, kita klik yang mount and ready boot. Nah, di sini kita pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboardnya kita menggunakan yang English. Setelah itu kita bisa continue. Nah, ini terdapat beberapa option, tapi kita biarkan saja. Ini kita klik continue. Nah, ini kita juga biarkan saja. Ini kita bisa klik yang install now. Di sini kita klik yang continue. Nah, untuk wilayahnya di sini saya menggunakan Pemalang karena saya berada di Pemalang ya teman-teman. Ini kita ketikkan. Setelah itu kita bisa continue. Nah, di sini kita masukkan namanya ya teman-teman. Ini saya menggunakan Natasha Dwi. Lalu passwordnya menggunakan angka 1 sampai 8 karena di sini bolehnya atau diperintahkan sampai 8 ya teman-teman. Lalu ini kita konfirmasi passwordnya. Nah, jika sudah kita bisa klik continue. Ini ditungguin ya teman-teman sampai prosesnya selesai. Nah, lalu ini kita klik restart now. Jika sudah, kita bisa login terlebih dahulu. Ini kita klik, lalu masukkan passwordnya. Lalu kita enter. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Materi yang keempat yaitu install Ubuntu server. Nah, di sini saya tidak akan membuat Ubuntu server lagi. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya. Jadi ini kita lanjut saja ke materi berikutnya. Materi yang kelima yaitu cloning Debian. Jadi, cloning adalah kata lain dari duplikat, yang mana ini kita tidak perlu melakukan instalasi kembali pada Debian. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita klik yang clone. Lalu untuk namanya saya akan mengubah menjadi server strip Debian server. Jika sudah, kita bisa klik next. Lalu ini kita pilih yang full con, lalu kita finish. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu snapshot VM. Jadi, snapshot digunakan untuk menandakan status pada VM kita sekarang. Contohnya, saya belum melakukan apapun pada VM router Debian server. Lalu ketika snapshot dengan penamaan snapshot 1, saya melakukan sebuah konfigurasi pada router Debian server. Lalu terdapat error. Maka agar errornya bisa menghilang, saya juga kembali ke snapshot 1 tadi. Ini kita klik tanda 3 ini, lalu ini kita klik snapshot, lalu kita klik tag, lalu ini kita ubah namanya menjadi default. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kita akan snapshot ke semua VM ya teman-teman. Ini kita ke router Debian, lalu ini kita klik tanda 3, setelah itu kita klik snapshot. Ini kita klik tag, ini kita ganti menjadi default. Lalu kita OK. Lalu ke ini juga ya teman-teman, ini kita klik tanda 3, lalu snapshot, tag, ubah namanya menjadi default, lalu OK.
Dan kita juga melakukan pada yang server Debian ya teman-teman. Snapshot, halo tag, kita ubah namanya menjadi default, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah melakukan snapshot ke seluruh VM. Jadi ketika error kita bisa kembali ke default ya teman-teman. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu setup topologi. Nah, topologi yang sudah saya siapkan seperti ini ya teman-teman, yang mana terdapat host OS atau laptop kita yang terhubung ke router Debian atau Debian server. Router Debian ini dia akan terhubung ke internal network, di mana dia mempunyai dua server. Yang pertama server 1 Debian atau Debian server, yang kedua server 2 Ubuntu atau Ubuntu server. Lalu router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Jadi router Debian akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Lalu router Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2, dan router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapter adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara VM ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di VirtualBox pada router Debian server. Nah, di sini kita bisa klik settings, lalu kita ke network. Jadi pada adapter 1 yang akan terhubung ke host OS, ini kita akses-nya kita ganti menjadi host only adapter. Lalu untuk namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Lalu pada adapter 2 yang akan terhubung ke internal network, jadi H1-nya kita ganti ke internal network. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi server network. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita ke adapter 3. Nah, di sini kita klik yang enable network adapter. Pada adapter 3 yang akan terhubung ke klien Ubuntu, jadi kita akses-nya kita ganti ke internal network. Nah, di sini untuk namanya kita ganti yaitu klien network. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Semua itu kita bisa lakukan pada semua VM ya teman-teman. Ini kita ke Ubuntu server, lalu klik setting, setelah itu pilih network, lalu adapter 1 ini kita ganti ke host only adapter, lalu namanya yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter, dan kita ke adapter yang kedua. Ini kita klik enable, lalu ini kita H1-nya ganti ke internal network. Setelah itu kita namanya ubah menjadi server network. Setelah itu kita ke adapter 3. Ini kita klik enable, lalu H1-nya kita ganti ke internal network juga, lalu namanya yaitu client network. Jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, lalu kita ke Ubuntu desktop. Ini kita bisa ke settings, lalu ke network. Untuk adapter 1, H1-nya kita ganti ke host only adapter. Untuk namanya yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Jika sudah, kita bisa ke adapter 2. Ini kita klik enable, lalu H1-nya kita ganti menjadi internal network. Untuk namanya kita ubah menjadi server network. Jika sudah, kita lanjut ke adapter 3. Ini kita klik enable, lalu H1-nya kita ganti ke internal network juga. Lalu untuk namanya yaitu client network. Jika sudah, kita bisa klik OK. Dan yang terakhir, kita bisa ke server Debian. Ini kita klik settings, lalu pilih network. Untuk adapter 1, H1-nya kita ganti ke host only adapter. Lalu untuk namanya VirtualBox host only Ethernet adapter. Jika sudah, ini bisa ke adapter 2. Ini kita klik enable, lalu ini H1-nya kita ganti ke internal network, dan namanya yaitu kita ubah menjadi server network. Nah, jika sudah, kita lanjut ke adapter 3. Ini kita klik enable, lalu untuk H1-nya kita ganti ke internal network juga. Nah, untuk namanya yaitu client network. Jika sudah, kita bisa klik OK.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Ini kita akan konfigurasi RAM dan VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, yang mana jika teman-teman memiliki laptop yang spesifikasinya rendah, itu bisa membuat laptop kita itu briefing of death jika terdapat OS secara bersamaan lebih dari 2 OS. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM, setiap VM ya teman-teman. Ini kita ke router Debian, lalu kita klik settings, lalu pilih sistem. Nah, di sini untuk bus memorinya kita ganti menjadi 512 ya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Untuk prosesornya kita ubah menjadi 1. Nah, ini sudah ya. Jika sudah, kita klik OK. Setelah itu, kita akan melakukan pada setiap VM ya teman-teman. Ini kita ke Ubuntu server, lalu klik settings. Setelah itu ke sistem, bus memorinya kita ubah menjadi 512. Untuk prosesornya kita menggunakan 1 ya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa ke Ubuntu desktop. Ini kita klik settings, lalu sistem. Ini kita bus memorinya ubah menjadi 512. Setelah itu kita ke prosesor. Nah, ini kita menggunakan 1. Jika sudah, kita bisa OK. Nah, dan yang terakhir kita ke server Debian. Ini kita klik settings, lalu ke sistem. Bus memorinya kita ubah menjadi 512 ya. Lalu ke prosesor. Nah, ini kita sudah menggunakan 1, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.